Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ayu Anggraini, NPM 50291 kelas 2B, mata kuliah pendidikan karakter, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Strategi Menciptakan Sekolah Berkarakter. Disimak ya videonya teman-teman. Materi pertama, membangun sekolah demokratis. Terdapat 6 poin. Yang pertama, keterbukaan saluran ide-ide dan gagasan sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin. Kedua, menyampaikan kritik sebagai analisa dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan di sekolah. Ketiga, memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik. Keempat, memberikan kepercayaan kepada individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah. Kelima, terdapat sebuah institusi yang dapat terus dipromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis. Dan yang terakhir, pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia. Materi kedua, membangun sekolah berdisiplin moral. Terdapat 5 poin. Pertama, menyediakan pendidikan moral agama. Kedua, menyiapkan guru, kakak kelas, sivitas akademika, alumni sebagai role model. Ketiga, membangun sinergitas antar pihak sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keempat, pendidikan karakter moral dimasukkan dalam kegiatan intra, ekstra, dan co-kurikuler sebagai hidden curriculum. Kelima, menyajikan storytelling melalui multimedia dengan melibatkan peran sebagai role model berkarakter moral. Materi ketiga, membangun sekolah kooperatif. Terdapat 6 poin. Pertama, para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka harus merasa tenggelam dan berenang bersama-sama. Artinya, para siswa harus berusaha untuk memahami materi, memperluas materi, mendalami materi, dan menyimpulkan hasil belajar secara bersama-sama. Nilai kebersamaan jadi ukuran penentu untuk keberhasilan belajar di antara mereka semua. Kedua, para siswa harus seia, sekata, dan mempunyai tujuan yang sama. Ketiga, para siswa harus memiliki tanggung jawab yang maksimal terhadap diri sendiri dan terhadap setiap siswa lain dalam kelompoknya dalam mempelajari materi yang dihadapinya. Keempat, para siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama besarnya di antara para anggota kelompok. Kelima, adanya pembagian kepemimpinan sementara untuk memperoleh keterampilan dan bekerja sama dengan baik selama belajar. Dan yang terakhir, setelah proses kegiatan belajar mengajar selesai, anggota kelompok harus dapat mempertanggungjawabkan materi belajar secara individual meskipun proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Materi yang terakhir, membangun sekolah progresif berbasis karakter. Terdapat 5 poin. Pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara perorangan. Kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar melalui pengalaman. Ketiga, memberikan motivasi dan bukan perintah. 4, mengikut sertakan murid di dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Dan yang terakhir, menyadarkan murid bahwa hidup itu dinamis. Nah, itulah video materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.